adalah sebuah nama besar sejak abad ke-14 Masehi. Nama Bone sudah diagungkan dengan berbagai macam panji kebesaran, yaitu mata siluam poe atau menurunnya di matanya, yang tercatat dalam Takri sebagai yang mula-mula menegakkan kerajaan di pesisir timur Semenanjung, Sulawesi Selatan. Kerajaan yang berada di bibir Teluk Bone ini mulai melenggang dalam punggung sejarah Indonesia sejak abad ke-17 hingga abad modern ini. Terdapat banyak tradisi yang tersirat dalam kabupaten ini, contohnya tradisi ataupun budaya Tabe. Budaya Tabe diterapkan dalam masyarakat sebagai simbol tata krama ataupun sopan santun. Mata Tabe atau Atabe merupakan perintah permisi untuk melewati orang lain atau orang yang lebih tua. Dengan kata-kata Tabe tersebut diikuti gerakan tangan kanan turun ke bawah mengarah ke tanah ataupun ke tanah. Makna dari budaya Tabe adalah salah satunya dari perbuatan taruh ada taruh bau, bahwa orang Bugis dalam kehidupan sehari-hari harus berbuat sesuai dengan perkataan. Antara kata Tabe dan gerakan tubuh atau tangan kanan harus seiring atau sejalan. Tidak hanya dengan gerakan, sikap Tabe dilakukan dengan melihat pada orang-orang yang dilewati lalu memberikan senyuman. Setelah itu mulai berjalan sambil sedikit menundukkan badan dan meluruskan tangan di samping lutut. Sikap ini dimaksudkan sebagai penghormatan kepada orang lain yang mungkin saja akan terganggu akibat perbuatan kita, meskipun kita tidak bermaksud demikian. Mereka yang mengerti tentang nilai luhur dalam budaya Tabe ini biasanya juga akan langsung merespon dengan memberikan ruang seperti menarik kaki yang bisa saja akan menghalangi atau bahkan terinjak oleh orang yang lewat. Membalas senyuman, memberikan anggukan, hingga memberikan jawaban iye, dema gaga, yang artinya iya, tidak apa-apa, atau silahkan lewat. Sekilas sikap Tabe terlihat sepele, namun ini sangat penting dalam tata krama masyarakat di daerah Sulawesi Selatan, khususnya pada suku Bugis di Bone. Sikap Tabe dapat memunculkan rasa keakraban meskipun sebelumnya tidak pernah ketemu atau tidak saling kenal. Apabila ada yang melewati orang lain yang sedang duduk sejajar tanpa sikap Tabe, maka yang bersangkutan akan dianggap tidak mengerti adat sopan santun ataupun tata krama. Berbeda cerita jika anak-anak atau yang masih muda yang melakukannya. Orang tuanya akan dianggap tidak mengajari anaknya sopan santun. Menerapkan budaya Tabe dengan implementasi makna konseptual yaitu tidak menyeret sandal atau menghentakkan kaki, tetapi dengan mengucapkan salam atau menyapa dengan sopan. Juga bahwa sikap Tabe adalah permohonan untuk melintas. Kata Tabe mengoptimasi untuk tidak berkacang pinggang dan tidak usil mengganggu orang lain. Budaya Tabe ini berakar sangat kuat sebagai etika dalam tradisi atau sama halnya dengan pelajaran dalam hidup yang didasarkan pada akal sehat dan rasa hormat terhadap sesama. Budaya ini sesungguhnya sangat tepat ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mendidik anak dengan cara mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan akhlak sesama, seperti mengucapkan Tabe atau permisi sambil membungkuk setengah badan bila melewati di depan sekumpulan orang-orang tua yang sedang berbicara. Pembangunan insan yang berbudaya dan bernilai dapat dikembangkan melalui pelestarian nilai-nilai luhur dalam budaya Tabe. Adapun nilai-nilai luhur yang terkandung dalam budaya Tabe adalah yang dikenal dengan falsafah 3S. Yang pertama, sipakatahu, yang berarti mengetahui segala hak tanpa memandang status sosial dan bisa juga diartikan sebagai rasa kepedulian terhadap sesama manusia. Yang kedua, sipakalempi, sikap hormat terhadap sesama dan senantiasa memperlakukan orang dengan baik. Budaya Tabe menunjukkan bahwa yang ditabegi dan yang mantabe adalah sama-sama orang yang dipakalempiri. Dan yang ketiga, sipakainget, yang artinya tuntunan bagi masyarakat Bugis untuk saling mengingatkan. Akan Tabe menyuarakan kebudayaan,
kita adalah pelaku nilai-nilai budaya luhur, khususnya yang ada di Sulawesi Selatan ini. Tak sekedar menyadarinya, dimanapun kita berada, kita harus menunaikannya. Jangan sampai kita berpendidikan tinggi, lantas kita rendah pada hal sepele dan mengabaikan nilai-nilai kebudayaan luhur yang ditinggalkan oleh para nenek moyang kita terdahulu.